Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang analisis jabatan dan desain pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Anida Zahira Wahda, Nurul Cahyani, Ana Wijayanti, Nada Nabila, Novia Hanifah, Cuk Noris, Franco Nero, dan Muhammad Elzan. Sebelumnya, saya akan menjabarkan terlebih dahulu subbab materi yang akan kami jelaskan. Pada poin pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian analisis jabatan, bentuk informasi analisis jabatan, metode, prinsip, prosedur, serta bentuk penyajian hasil analisis jabatan. Selanjutnya, pada poin kedua, akan menjelaskan tentang pengertian desain pekerjaan, desain jabatan, unsur-unsur desain jabatan, serta faktor desain pekerjaan. Dan poin yang terakhir adalah kesimpulan. Apa sih analisis jabatan itu? Analisis jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan atau job content yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan kondisi kerja, serta mengenai syarat-syarat kualifikasi dari suatu jabatan atau job specification yang dibutuhkan seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain, agar seseorang dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam suatu jabatan dengan baik. Selanjutnya, ada pengertian analisis jabatan menurut Sanchez dan Levin tahun 2000. Menurut mereka, analisis jabatan merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi tentang komponen, karakteristik, serta persyaratan dari sebuah pekerjaan. Bentuk informasi analisis jabatan dibagi menjadi dua. 1. Kualitatif. Kualitatif ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh melalui deskripsi yang diuraikan secara mendalam dan detail. Misalnya tentang job content, informasi tentang kondisi kerja, interaksi sosial, persyaratan personil, dan lain-lain. 2. Kuantitatif. Kuantitatif ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh melalui skala pengukuran dengan menggunakan unit-unit informasi jabatan, seperti perilaku spesifik kerja. Metode pengumpulan informasi yang sering digunakan dalam analisis jabatan yaitu 1. Observasi atau untuk jenis pekerjaan non-manajerial. 2. Wawancara individual maupun kelompok. 3. Technical conference atau sejumlah ahli diseleksi berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya, kemudian bekerja sama untuk menganalisis suatu jabatan tertentu. 4. Kuesioner. 5. Catatan harian. 6. Critical incident. 7. Informasi tentang desain peralatan atau perlengkapan. Prinsip analisis jabatan. Beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam analisis jabatan ada 4. Ke-1, batas-batas pekerjaan dalam suatu jabatan harus ditentukan dengan jelas menyangkut kewenangan jabatan dan batas waktu pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan jabatan lain. Kedua, analisis jabatan harus didasarkan pada kenyataan dengan data-data yang digunakan harus benar-benar aktual dan dapat dipercaya untuk mengurangi subjektivitas. Ketiga, proses aktivitas dalam suatu jabatan harus disusun secara kronologis untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengevaluasi. Keempat, situasi dan kondisi pekerjaan harus diperhatikan agar analisis dapat memahami mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan dalam suatu jabatan tertentu. Selanjutnya ada prosedur analisis jabatan. Yang pertama ada penentuan tujuan analisis jabatan. Penentuan tujuan analisis jabatan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui tujuan dari analisis jabatan dan informasi apa saja yang diperlukan. Yang kedua adalah perencanaan analisis jabatan, di mana penyusunan rencana yang meliputi
3 komponen utama. Yang pertama, penentuan informasi umum tentang organisasi seperti visi, misi, dan struktur termasuk data jabatan yang ada. Yang kedua, yaitu penentuan komponen informasi jabatan yang menyangkut identifikasi jabatan, pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan. Dan yang ketiga adalah penentuan metode pengumpulan data yang mencakup pendekatan yang digunakan sumber data dan teknik pengumpulan data. Lalu, yang ketiga, pengumpulan data jabatan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, memilih unit kerja yang akan diambil datanya. Yang kedua, memilih nama pemangku jabatan sebagai sampelnya. Dan yang terakhir adalah menginventaris jabatan yang ada dalam unit kerja dan masih banyak lagi. Dan yang keempat yaitu pengolahan data jabatan menjadi informasi jabatan. Yang kelima adalah penyajian hasil analisis jabatan dalam bentuk uraian jabatan, persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, desain jabatan, dan bobot nilai jabatan. Dan yang terakhir ada penyusunan program-program manajemen sumber daya manusia. Baik, kita lanjut bahas mengenai bentuk penyajian hasil analisis jabatan yang terdiri dari 4 poin. Poin pertama, deskripsi jabatan atau uraian pekerjaan atau bisa disebut dengan job description, di mana keterangan singkat yang ditulis dengan cermat mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang jabatan. Yang kedua yaitu persyaratan jabatan atau kualifikasi jabatan dan bisa disebut dengan job specification, yang merupakan persyaratan mengenai kualitas minimal seorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan. Yang ketiga adalah klasifikasi atau penggolongan jabatan yang biasa disebut dengan job classification, di mana penggolongan jabatan berbasis tugas, tanggung jawab, dan berdasarkan peningkatan kepangkatan. Dan yang terakhir adalah desain atau rancangan pekerjaan dan bisa disebut dengan job design, yang artinya suatu rancangan aktivitas dalam suatu jabatan tertentu. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberikan tantangan pada karyawan. Menurut Sullivan, tahun 2000, desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasi. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Desain jabatan atau bisa disebut job design menurut Gibson, DKK, dinyatakan sebagai suatu proses di mana manajer keputusan tugas pekerjaan individu maupun wewenangnya. Desain jabatan menurut Haryanto bahwa desain jabatan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Unsur atau elemen desain jabatan. Yang pertama, ada elemen-elemen organisasional. Elemen-elemen organisasional merupakan elemen yang harus diperhatikan suatu organisasi dalam pembentukan atau desain pekerjaan. Yang kedua, elemen-elemen lingkungan. Elemen-elemen lingkungan merupakan aspek kedua dalam desain pekerjaan. Yang ketiga, elemen-elemen keperilakuan. Ada beberapa elemen keperilakuan yang diperlukan untuk dipertimbangkan dalam desain pekerjaan. Yang pertama, otonomi, yang berarti mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama, ada individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, norma yang dibutuhkan untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Teknologi mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan. Yang ketiga, biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi yang beroperasi. Apapun yang digunakan manajemen harus berpijak dari sisi ekonomi organisasi. Yang keempat, struktur organisasi.
Struktur organisasi akan menjadi lebih lincah apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit, cakap, visioner, dan mampu melihat perubahan ke depan. Menurut Sanchez dan Levin tahun 2000, analisa jabatan merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi tentang komponen, karakteristik, serta persyaratan dari sebuah pekerjaan. Hasil dari analisa jabatan dibagi menjadi dua, yaitu ada job description dan job specification. Job description dan job specification tersebut menghasilkan rekrutmen, pelatihan, penilaian pekerjaan, serta kompensasi pekerjaan. Menurut Sanchez dan Levin tahun 2012, orang yang dapat diwawancara untuk analisa jabatan adalah analisis pekerjaan, penyelia, pemangku jabatan, serta pakar subjek dari jabatan terkait. Tidak hanya wawancara, analisa jabatan juga bisa didapat dari banyak hal. Seperti halnya observasi, kuesioner, peninjauan data sebelumnya, serta ONET. Menurut Morgeson tahun 2007, ada macam-macam data yang dapat digali dalam analisa jabatan seperti identitas dan tugas dari pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab pekerjaan, indikator performa kerja, peralatan dan konteks dalam pekerjaan, serta karakteristik pekerja. Tahap pertama dalam melakukan analisa jabatan adalah mengidentifikasi tugas dari pekerjaan. Contohnya dapat dilakukan dengan cara membaca informasi yang sudah ada dan mewawancarai pekerja. Tahap kedua, menulis pernyataan mengenai pekerjaan. Contohnya adalah mewawancarai calon karyawan yang telah melamar kerja di perusahaan. Tahap ketiga, menilai seberapa sering pekerjaan tersebut dilakukan. Caranya dapat dilakukan bersama pakar dari pekerjaan terkait. Tahap keempat, menentukan knowledge, skill, abilities, dan other karakteristik untuk pemangku jabatan. Tahap terakhir adalah menentukan tes untuk menguji KSAO dari karyawan. Menurut Juneja tahun 2011, kendala yang mungkin muncul ketika melakukan analisa jabatan ada 5 hal seperti karyawan yang tidak kooperatif dalam proses analisa jabatan, kurangnya dukungan dari manajemen perusahaan, tujuan analisa jabatan yang belum ditentukan secara jelas, minimnya ketersediaan sumber data terkait jabatan yang hendak dianalisa, serta bias dari job analysis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja utama di dalam sebuah posisi serta kualifikasi keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat individu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Pengumpulan data dalam analisa jabatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan catatan harian kerja karyawan. Dan desain jabatan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih.